Tahukah Anda bahwa dalam survei anonim yang dilakukan sepanjang tahun 2024 dan 2025, 73% wanita berusia antara 28 dan 47 tahun mengakui bahwa mereka merasakan hasrat fisik yang kuat, hampir tak terkendali, terhadap pria yang jauh lebih tua dari usia 60 tahun? Dan tidak, kita tidak sedang membicarakan jutawan selebriti, ikon glamor, atau pria yang dibentuk oleh pusat kebugaran dan steroid. Kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih biasa. Pria di ujung jalan, mekanik yang telah memperbaiki mobil selama 30 tahun, pria yang lebih tua yang memesan kopi yang sama, di bar yang sama, setiap pagi sejak Anda masih sekolah. Dari luar, pria-pria ini tampak sangat biasa. Namun ketika mereka memasuki ruangan yang sama dengan seorang wanita berusia akhir 30-an, atau awal 40-an, suasana langsung berubah. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa pria-pria ini memancarkan sesuatu yang bahkan pria berusia 30-an pun kesulitan untuk menirunya? Karena betapapun kuatnya testosteron sintetis, serum anti penuaan, filter Instagram, atau gaya hidup buatan, semuanya hanyalah tiruan, upaya untuk meniru apa yang hanya dapat ditempa oleh puluhan tahun kehidupan nyata. Yang dibawa oleh para pria ini bukanlah gaya, itu adalah kehadiran. Dan kehadiran itu saja sudah cukup untuk membuat seorang wanita kehilangan kendali. Ia menggigit bibirnya, menyilangkan kakinya, merapikan rambutnya tanpa menyadarinya, memainkan cincin di jarinya. Semua ini terjadi sebelum pria itu berbicara. Sementara itu, pria berusia 30-an sering memasuki ruangan dengan berisik, suara mesin yang menggelegar, parfum yang menyengat, jam tangan yang berkilau, dan cerita-cerita tanpa akhir tentang prestasi yang mereka rasa wajib untuk dibagikan. Mereka terus-menerus membuktikan bahwa mereka penting. Seorang pria berusia 60-an masuk dengan tenang, dan ironisnya, keheningan yang dibawanya lebih lantang daripada suara pembicara manapun. Ia tidak sedang berkompetisi. Ia memenangkan perang yang bahkan sebagian besar pria yang lebih muda belum menyadari bahwa mereka telah memasukinya. Dan justru karena ia tak lagi berusaha, ia membuat setiap pria lain tampak lebih kecil, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang wanita merasakannya bahkan sebelum ia menoleh. Cara berjalannya, tenang, mantap, seperti seseorang yang sudah tahu kemana ia pergi dan mengapa. Tidak ada energi gugup, tidak perlu membuat kesan. Kontak matanya tidak berlama-lama dengan canggung, tetapi bertahan beberapa detik lebih lama daripada orang lain. Tidak agresif, tidak menantang, hanya tenang. Sepenuhnya hadir. Suaranya tidak dipaksakan. Rendah, tenang, tidak terburu-buru. Suara itu mengisi keheningan alih-alih melawannya. Inilah maskulinitas yang tidak berteriak. Maskulinitas yang hanya ada dan mendominasi dengan keberadaannya. Pria yang lebih muda mencoba meniru ini dengan janggut yang terawat, parfum mahal, kemeja ketat, dan tato motivasi. Tetapi kehadiran tidak dapat dibeli. Kehadiran ditempa oleh kehidupan, oleh luka yang akhirnya berubah menjadi piala, oleh malam-malam panjang yang dulunya terasa mustahil, tetapi berhasil dilewati, oleh pengkhianatan yang mengajarkan apa yang benar-benar penting, oleh kehilangan yang membentuk kembali makna kekuatan. Semua itu menjadi medan magnet tak terlihat, yang dapat menarik seorang wanita dalam hitungan detik, tanpa pria itu bergerak sedikit pun. Afrodisiak terkuat di bumi bukanlah otot, tinggi badan, atau uang. Itu adalah pria yang tidur nyenyak tanpa membutuhkan persetujuan siapapun. Ketika seorang pria berusia 32 tahun panik dan menghilang pukul 4.30 pagi karena takut terlalu terikat, seorang pria berusia 60 tahun dapat menghilang selama 4 atau 5 hari, bukan sebagai taktik, tetapi karena hidupnya benar-benar penuh. Ia menjemput cucunya, menyelesaikan sebuah buku, bertemu teman-teman lama, merawat kebunnya, memperbaiki pagar, menangani tanggung jawab nyata. Hidupnya sudah lengkap. Seorang wanita hanyalah bonus, bukan pusat dunianya. Dan karena dia bukan pusatnya, dia kehilangan kendali. Para pemuda percaya ketegangan seksual terjadi dalam 5 menit pertama. Seorang pria berusia 60 tahun tahu bahwa ketegangan yang sebenarnya dibangun perlahan, di tempat-tempat yang tenang. Pandangan sekilas yang jatuh ke lehernya, lalu dengan tenang kembali ke matanya seolah tak terjadi apa-apa. Jeda setelah lelucon sederhana yang mengatakan, "Aku benar-benar mendengarkan."
Cara dia memutar gelasnya perlahan sambil memperhatikan sepenuhnya, tidak berpura-pura. Ketika dia bertanya, apakah ini baik-baik saja? Dengan suara lembut dan tenang, hampir berbisik, seorang wanita merasakan kehangatan menjalar dari belakang lehernya, tanpa tahu mengapa. Dia mengendalikan hasratnya seperti dia mengendalikan napasnya. Dan pria yang mengendalikan hasratnya sendiri mengendalikan hasrat wanita itu, tanpa perlu mengangkat jari. Saat ini semuanya bergerak terlalu cepat. Keintiman kencan pertama yang terburu-buru ke tempat tidur. Pesan tanpa henti. Ketersediaan yang konstan. Semuanya dapat diprediksi. Semuanya berisik. Seorang pria berusia 60-an membawa sesuatu yang hampir punah. Kelangkaan. Dia tidak online 24/7. Dia tidak membalas secara instan. Dia tidak menyukai setiap foto. Dia tidak memaksakan percakapan untuk tetap hidup. Dan pertanyaan, apakah dia menyukaiku, lebih memabukkan daripada obat apapun. Ketika seorang wanita bertemu pria seperti ini, dia berubah tanpa sadar. Dia merapikan rambutnya, menyesuaikan pakaiannya, tertawa lebih lepas, berbicara lebih lambat, berpikir 2 kali sebelum memilih kata-katanya. Dia ingin menjadi yang terbaik, karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia merasa harus mendapatkan perhatian. Dan keinginan untuk mendapatkan perhatian jauh lebih kuat daripada sekadar diinginkan. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika Anda berusia 55, 60, 65, 70, atau lebih tua, dan masih merasa terlalu tua, segera berhenti. Anda tidak kalah dalam permainan masa muda. Anda memasuki permainan yang berbeda. Permainan di mana mata uangnya adalah ketenangan, kedalaman, pengalaman, pengendalian diri, dan bekas luka yang layak dibawa. Dalam permainan ini, pria berusia 30 tahun bukanlah pesaing. Dia hanyalah kebisingan latar belakang. Ubanmu bukanlah kekurangan. Itu adalah mahkota. Kerutanmu bukanlah cacat. Itu adalah peta badai yang telah kau lalui. Perutmu bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah bukti bahwa kau telah hidup, makan, minum, tertawa, dan menikmati dunia tanpa rasa takut. Wanita membaca semua ini dalam 3 detik dan merasakan hasrat dalam 5 detik. Jadi, angkat kepalamu tinggi-tinggi. Berhentilah membandingkan dirimu dengan pria muda yang bahkan belum bisa mengurus tagihan mereka sendiri. Kau tidak perlu mudah diinginkan. Kau perlu utuh, dan kau sudah seperti itu sejak lama. Sekarang, pergilah ke kolom komentar dan jawablah dengan jujur, tanpa rasa malu. Kapan terakhir kali seorang wanita yang 15, 20, bahkan 25 tahun lebih muda memandangmu dengan cara yang berbeda? Tuliskan kisahmu, dan akhiri dengan hukum saluran ini. Kehadiran tidak menua. Ia mendominasi. Jika video ini membuat Anda merasa 20 tahun lebih muda dan 100 kali lebih kuat, sukai, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Minggu depan, saya akan merilis video paling berbahaya tahun ini. 7 perilaku diam-diam yang membuat wanita menginginkan Anda secara obsesif. Bahkan jika Anda berusia 70 atau 80 tahun, Anda tidak ingin melewatkannya. Terima kasih, Raja. Dan ingat, kekuatan sejati bukanlah masa muda. Kekuatan sejati milik pria yang tidak perlu lagi membuktikan apapun. Kehadiran Anda tidak menua. Ia mendominasi.